Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita sebelumnya, yaitu geometri ruang. Di bagian yang kedua ini, kita akan membahas mengenai jarak dalam geometri ruang atau jarak dalam ruang, yang sudah saya bagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama itu adalah jarak antara dua titik. Kemudian yang kedua jarak titik ke garis. Kemudian yang ketiga jarak titik ke bidang. Kemudian yang berikutnya jarak dua garis. Kemudian jarak garis ke bidang. Dan yang terakhir itu adalah jarak antara dua bidang. Di video kali ini kita hanya membahas 3 submateri ini saja. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu jarak dua titik atau jarak antar titik. Jarak antar titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan ada dua buah titik A dan B. Jarak yang menghubungkan antara titik A dan B itu adalah ruas garis lurus atau ruas garis terpendek ya, yang menghubungkan antara titik A dan B tersebut. Nah, untuk menentukannya itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah buat dua garis tersebut dalam satu bidang datar, dan umumnya itu adalah berbentuk segitiga. Kemudian langkah yang berikutnya itu adalah kita gunakan rumus-rumus yang sudah ada dari bidang datar tersebut atau rumus-rumus dari segitiga tersebut untuk menentukan ruas garis tersebut. Oke, untuk memudahkan kita memahaminya, kita lihat bentuk berikut ini. Misalkan saja ada sebuah kubus ABCD EFGH. Kalau kita menentukan jarak antara titik A dan titik B, kita lihat ruas garis AB itu terletak pada bidang ABCD ya, dan itu merupakan persegi. Jadi bisa kita tentukan jaraknya atau ruas garisnya itu adalah merupakan sisi dari persegi tersebut atau rusuk dari kubus ini ya. Kita misalkan saja satu lagi, jarak dari titik A ke titik C itu sama juga dengan ruas garis AC. Kita lihat ruas garis AC. Nah, untuk menentukannya, kita misalkan saja di sini rusuknya adalah A ya. Kita bisa melihat ini sebagai suatu bidang datar. Kita misalkan saja ini, kita terlihat di sini adalah sebuah segitiga ya, dengan siku-siku. Terlihat seperti gambar di sini adalah di B. Kalau rusuknya adalah A, di sini adalah A, di sini juga pastikan A. Kita bisa menentukan ruas garis AC itu adalah dengan teorema Pythagoras. Jadi A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini sama juga dengan akar dari 2A kuadrat, atau sama juga dengan A akar 2 ya. Sehingga bisa kita tentukan bahwa titik A ke C itu sama juga dengan A akar 2, atau kita katakan ruas garis ini adalah diagonal sisi ya, atau diagonal bidang. Kita lihat lagi yang berikutnya, misalnya jarak titik A ke titik G. Kita bisa tentukan ruas garisnya ya. Jaraknya itu adalah ruas garis AG. Kita lihat bidang yang terbentuk dari ruas garis AG ini, supaya gampang kita lihat. Kita lihat di sini untuk menghitungnya, kita bentuk bidang segitiga AGC ya, atau ACG. ACG dengan siku-sikunya itu di
di C. Tadi sudah kita dapatkan kalau ini A akar 2, sedangkan GC itu adalah A ya. Jadi kalau AG itu bisa kita tentukan dengan Pythagoras, yaitu A akar 2 kuadrat tambah A kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan adalah 2A kuadrat tambah A kuadrat sama juga dengan 3A kuadrat atau A akar 3. Ini pada kubus ya. Kalau dia pada persegi panjang bisa kita buat AG ini, atau bisa kita katakan ini adalah diagonal ruang. Itu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi bisa kita buat kalau dia jarak titik A ke G itu adalah A akar 3. Nah, ini bisa kita jadikan patokan untuk bentuk soal-soal yang lainnya, karena kemungkinan soal itu dia perubahannya itu adalah dari posisinya satu lagi dari angkanya yang diganti. Kalau nanti seandainya diganti sisinya ada 8, tinggal kita ganti 8 akar 2. Kemudian kalau dia diagonal ruang, ruas garis AG atau yang terbentuk itu diagonal ruangnya, itu adalah tinggal bubuhi akar 3 saja. Oke, kita lihat contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi A cm. Jika P merupakan perpotongan EG dan FH, maka tentukanlah jarak A ke P. Oke, kita tentukan gambarnya dulu. Oke, P merupakan perpotongan EG dan FH. Jarak A ke P ya. Oke, setelah kita gambar, kita lihat antara A dan P itu terletak pada satu bidang datar atau segitiga, yaitu segitiga AEP ya. Jadi kita keluarkan gambarnya AEP. Kita lihat di sini siku-siku. Kenapa bisa siku-siku di sini? Garis AE ini tegak lurus dengan bidang EFGH yang merupakan garis EP, sehingga dia juga tegak lurus terhadap garis EP. Oke, dengan kita ketahui tadi rusuknya adalah A, kemudian EP itu adalah setengah dari EG ya, karena dia tengah-tengah dari EG, sedangkan EG itu adalah A akar 2. Jadi bisa kita buat ini setengah A akar 2 EP nya. Sehingga untuk mencari AP itu kalau kita gunakan Pythagoras, ini jadinya adalah AE kuadrat kemudian ditambah dengan EP kuadrat setengah A akar 2 kuadrat. Setengah A akar 2 kuadrat itu adalah
2/4 ya. 2/4 A kuadrat, sedangkan A kuadratnya adalah 4/4. Jadi kalau kita jumlahkan itu adalah 6/4 A kuadrat. Kita keluarkan 6 dan A kuadrat itu kita keluarkan 4 ya, 1/4 dan A kuadrat berarti setengah A akar 6. Nah, soal ini bisa kita jadikan patokan untuk soal-soal yang berbentuk hampir sama ya. Jadi bisa kita buat kalau jarak dari sudut bawah ke pusat atas itu setengah A akar 6 kalau sisinya itu A. Jadi kalau seandainya pun pertanyaannya itu nanti bentuknya seperti ini, misalnya P ke B atau misalnya B ke C, itu akan memiliki jawaban yang sama. Atau misalnya jarak dari G ini ke pusat yang di bawah sini itu akan juga memiliki jawaban yang sama. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalnya ada sebuah titik A, kemudian ada sebuah garis, kita namakan garisnya garis L. Untuk menentukan jarak antara titik A ke garis L ini, langkah awal itu adalah kita proyeksikan titik ini terhadap garis L. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nanti titik proyeksinya itu merupakan titik juga di sini ya. Itu kita katakan ada A aksen. Kita ketahui bahwa proyeksi itu harus tegak lurus terhadap tujuan proyeksinya ya. Jadi titik A ini harus tegak lurus kita proyeksikan terhadap garisnya. Jadi ruas garis A aksen ini merupakan jarak antara titik A ke garis L. Kira-kira bisa didefinisikan seperti itu ya. Oke, kita lihat bentuk berikut ini supaya gampang dipahami. Pada kubus ABCD FGH, tentukan jarak titik B ke garis AG. Oke, kita lihat titik B ke garis AG, kemudian garis AG. Garis AG ini merupakan garis diagonal ruang. Jadi kita proyeksikan titik B-nya terhadap garis AG, tegak lurus ya, tegak lurus di sini, menghasilkan titik proyeksinya itu B aksen. Langkah awal itu adalah kita buat garis ini, garis dan titik ini terletak pada satu bidang yang sama. Nah, kita lihat di sini bisa kita bentuk segitiga ya antara garis dan titik tersebut. Nah, dari sini supaya gampang kita pahami bisa kita keluarkan. Di sini karena garis AB tegak lurus dengan bidang BCGF, sehingga AB ini akan tegak lurus dengan BG ya. Nah, untuk menentukan BB aksen, disinilah kita harus tahu rumus-rumus yang ada pada segitiga ya. Ini bentuk soal seperti ini bisa kita tentukan dengan luas ya, luas pada segitiga, kemudian bisa juga dengan kesebangunan, bisa juga dengan perbandingan trigonometri ya. Nah, untuk bentuk seperti ini saya rasa lebih gampang kita gunakan luas saja ya. Bisa juga kita buat seperti ini. Kalau BB aksen itu sama juga dengan AB dikali dengan BG dibagi dengan AG. Ini adalah salah satu bentuk yang mungkin ya, jarak antara titik ke garis. Jadi di dalam pengerjaan soalnya bisa saja kita menggunakan aturan kosinus atau bentuk-bentuk rumus segitiga yang lain. Oke, kita lihat
Contoh soalnya. Diketahui limas alas segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 8 dan tinggi limas 4 akar 3. Jika titik P, titik potong garis AC dan BD, dan titik E terletak di tengah-tengah garis AD, jarak titik P ke garis DE adalah. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Rusuk alas 8, tinggi limas 4 akar 3. Titik P, titik potong garis AC dan BD. Titik E terletak di tengah-tengah garis AD. Jarak titik P ke garis DE. Oke, antara titik P dengan garis DE itu bisa kita buat satu bidang segitiga seperti ini ya. Jadi ini udah dipastikan adalah tegak lurus ya. Kita keluarkan gambarnya. Ini adalah B, kemudian ini adalah T, kemudian ini adalah E ya. Dengan PT itu adalah 4 akar 3. Kemudian PE ini setengah dari 8 ya. Di sini adalah 4. Kemudian kita tentukan panjang ET yaitu 4 kuadrat tambah 4 akar 3 kuadrat. Ini 3 dari 4 kuadrat, sedangkan ini 1 dari 4 kuadrat ya. Berarti jadinya 4 kali 4 kuadrat. Berarti 64 berarti 8 ya. Kita lihat jaraknya. Jaraknya ini bisa kita buat seperti ini ya. Ini adalah yang akan kita tentukan. Jadi P ke E itu sama juga dengan kita kalikan berarti 4 akar 3 dikali dengan 4 per 8 2 kita coret ya, sama juga dengan 2 akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat yang berikutnya, jarak titik ke bidang. Misalkan ada sebuah bidang W, kemudian ada titik. Untuk menentukan jarak titik A ke bidang W, kita proyeksikan titik ini ya pada bidang W, sehingga menghasilkan bayangan proyeksinya itu adalah A aksen. Nah, ruas antara A ke A aksen inilah sebagai jarak antara titik bidang. Jadi kita bisa definisikan seperti ini. Jarak antara titik A dan bidang W adalah panjang ruas garis A aksen, di mana A aksen merupakan proyeksi A pada bidang W. Kita lihat bentuk berikut ini supaya gampang dipahami. Pada kubus ABCD EFGH, tentukan jarak titik A ke bidang BDI. Jadi misalnya ada kubus ABCD EFGH. Ini bidang BDI. Kemudian kita lihat di sini adalah titik A ya.
Nah, titik A ini kita proyeksikan terhadap bidang BDG itu terletak di sini ya. Nah, kita tahu letaknya ini di garis yang mana. Nah, ini kita lihat kalau seandainya AE ini kita proyeksikan terhadap bidang, maka AE ini akan terletak pada garis tengah pada bidang BDE, yaitu garis yang menghubungkan antara titik E dengan titik tengah pada garis BD. Nah, ini kalau kita proyeksikan, kita lihat di sini kita namakan titik ini misalkan saja titik E aksen. Jadi proyeksi titik A ini terletak pada garis tengah ini. Kita lihat titik A dan A aksen ini bisa kita buat dalam satu bidang, yaitu segitiga. Kalau kita hubungkan antara A dengan E aksen, itu terbentuk segitiga. Segitiga yang siku-sikunya itu terletak di titik A ya. Jadi siku-sikunya itu letaknya di sini. Kita misalkan saja. Nah, untuk menentukannya, kalau kita misalkan di sini adalah sisinya A, ya, tentukan A. Untuk menentukan ini, berarti ini kita buat A, sisinya A, kemudian A itu adalah setengah dari AC ya, berarti ini setengah A akar 2. Nah, di sini untuk E aksen itu tadi adalah setengah A akar 6, suatu jarak antara titik dengan titik ya. Nah, untuk menentukan A aksen atau jarak dari titik A dengan bidang ini tadi ya. Jadi bidang BDE ini tadi kita terletak kita anggap sebagai garis di sini. Jadi bisa kita buat kalau A aksen ini sama juga dengan A dikali dengan setengah A akar 2 dibagi dengan setengah A akar 6. Ini kita coret ya, ini akar 6 dengan akar 2 sehingga menyisakan akar 3A akar 3 sama juga dengan sepertiga akar 3. Itu jarak antara titik A dengan bidang ini ya, bidang BD. Ada satu teknik lain untuk menentukan jaraknya ya, dengan yang simple. Jadi kalau kita lihat bidang BDI tadi kira-kira seperti ini ya. Kemudian kalau kita buat bidang segitiga yang sama ya, yang sama di sisi yang lainnya, hanya saja dia dibalik, yaitu bidang CFH. Bisa kita buat seperti ini. Kemudian kita bentuk diagonal bidangnya. Jadi kira-kira kalau bidang BDE tadi itu kita bisa ibaratkan ini garis ya. Jadi ini juga garis. Bisa kita keluarkan gambarnya. Nah, ini sebenarnya adalah bidang diagonal yang dibagi sama panjang ya. Jadi kalau kita lihat ini diagonal AG, ini sebenarnya dibelah 3 sama panjang. Nah, di soal yang ini tadi, jarak A ke bidang BDG itu adalah jarak A ke bidang ini ya. Nah, kemungkinan soal nanti itu bisa diganti pertanyaannya hanya mengganti posisinya saja. Bisa saja jarak titik A ke bidang yang ini ya, atau bisa juga jarak titik G ke bidang yang ini. Kita misalkan aja C aksen, atau ini kita misalkan aja E aksen. Jadi kemungkinan soalnya kira-kira seperti itu. Atau bisa juga kita katakan ini sama juga dengan sepertiga dari diagonal ruang.
A ke BDE itu sama juga dengan 1/3 dari AG ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Jarak titik A dan bidang CFH adalah. Oke, kita gambar dulu bidangnya ya. Kemudian ini titik A, bukan proyeksinya dulu ya. Kalau titik A ini kita proyeksikan, hasil bayangannya misalnya A aksen. Ini kalau kita lanjutkan garis ini, itu akan sampai ke G ya. Jadi langsung saja kita buat dalam bentuk bidang diagonal. Ini adalah A, kemudian ini C, kemudian G ya, dan E. Kemudian bidang CFH ini bisa kita ibaratkan sebuah garis di sini. C aksen, jadi C aksen inilah kita ibaratkan dari bidang yang mewakili CFH. Nah, titik A ke bidang CFH itu kira-kira seperti ini. Ini jaraknya ya. Nah, kalau kita buat bidang satu lagi, yaitu bidang EBD, maka terlihat bahwa ini adalah 2/3 panjang A ke bidang ini, CC aksen ini. Jarak A ke CC aksen itu adalah 2/3 dari diagonal ruang. Jadi bisa kita buat A ke CFH ini sama juga dengan 2/3 dari AG ya. Berarti sama juga dengan 2/3 dari 10 akar 3, atau sama juga dengan 20/3 3 akar 3. Sebenarnya jawabannya adalah D. Oke, demikian saja sedikit teori dan pembahasan mengenai jarak dalam geometri ruang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.